Selamat datang kembali di video pembelajaran fisika. Kita akan melanjutkan modul listrik arus searah, kali ini dengan topik energi dan daya listrik. Berikut adalah tujuan pembelajaran pada video kali ini, di mana Anda diharapkan mampu, pertama, memahami energi dan daya listrik, kedua, memahami pemakaian energi dan daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik adalah beda potensial dikalikan dengan besar muatan. Satuan energi listrik dalam sistem SI adalah Joule, di mana W itu adalah energi listrik, itu dituliskan sama dengan V dikali Q, atau W sama dengan V dikali I dikali T, atau W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T, atau W sama dengan V kuadrat dibagi R, di mana W itu adalah energi listrik, satuannya Joule, Q adalah muatan listrik, satuannya Coulomb, V adalah beda potensial, satuannya Volt, T adalah waktu aliran listrik, satuannya second atau detik, R adalah hambatan listrik, satuannya ohm, dan I adalah kuat arus, satuannya ampere. Ini adalah foto dari James Prescott Joule, di mana namanya dipakai sebagai satuan dari energi. Kemudian daya listrik merupakan besarnya energi yang mengalir atau diserap setiap satuan waktu. Daya listrik dapat dinyatakan sebagai perkalian antara beda potensial dengan kuat arus listrik yang mengalir. Satuan daya listrik dalam sistem SI adalah watt. Jadi P, daya listrik itu sama dengan W dibagi T, atau P sama dengan V dikali I, atau P sama dengan I kuadrat dikali R, atau P sama dengan V kuadrat dibagi R, di mana P adalah daya listrik, satuannya watt, W adalah energi listrik, satuannya joule, Q adalah muatan listrik, satuannya coulomb, V adalah beda potensial, satuannya volt, T adalah waktu aliran listrik, yaitu second, R adalah hambatan, satuannya ohm, dan I adalah kuat arus listrik, satuannya ampere. Ya, ini adalah foto dari James Watt, di mana namanya dipakai untuk satuan dari daya listrik. Nah, pemasangan alat listrik di rumah-rumah itu dirangkai secara paralel agar tegangan yang melalui alat tersebut bersalah sama. Jadi di rumah itu semua alat kalau kita colokkan ke listrik itu semua mendapat tegangan yang sama. Nah, untuk menghitung besar energi listrik yang digunakan pada suatu rumah, PLN, pembangkit listrik negara, memasang alat yang disebut dengan kWh, yang singkatannya kilowatt hour, ya, kWh meter, yang dipakai untuk tadi menghitung besar energi listrik yang kita pakai. Nah, 1 kWh itu didefinisikan sebagai daya sebesar 1000 watt yang digunakan selama 1 jam. Jadi persamaannya dituliskan sebagai berikut. Jadi energi yang digunakan dalam satuan kWh itu sama dengan P dikali T, di mana dayanya dalam kilowatt dan waktunya dalam hour. Sehingga nanti biaya pemakaian itu adalah jumlah energi yang digunakan dalam satuan kWh dikali biaya per kWh. Untuk lebih jelas mungkin kita bisa lihat contoh berikut. Sebuah hambatan 20 ohm dihubungkan pada baterai yang tegangannya 6 volt. Tentukan daya yang diserap pada hambatan tersebut dan energi yang diserap selama setengah menit. Kita tuliskan yang diketahui yaitu R 20 ohm, tegangannya 6 volt, dan waktunya setengah menit atau 30 second. Ditanya adalah powernya, daya, dan energi yang diserap. Maka menggunakan rumus daya yaitu V kuadrat dibagi R, kita masukkan angka V-nya itu adalah 6, berarti 6 kuadrat dibagi 20, itu 1,8 watt. Sedangkan energi yang diserap adalah powernya dikali waktu. Jadi 1,8 watt dikali waktunya 30 detik sama dengan 54 joule. Contoh berikutnya ya, ini tentang penggunaan energi listrik. Diketahui energi listrik itu harganya Rp100 per kWh. Nah, sebuah rumah memakai 5 lampu dengan daya masing-masing 60 watt. Lalu ada kulkas 160 watt, televisi 80 watt, dan 3 lampu dengan daya 40 watt. Nah, dianggap alat listrik tersebut itu menyala rata-rata 12 jam per hari. Ditanya, berapa biaya listrik dalam 1 bulan? Maka kita hitung ya, semua daya yang dipakai oleh alat listrik tersebut, yaitu 5 lampu dikali 60 watt, itu 300 watt, 1 kulkas dikali 160 watt, ya 160 watt, ditambah dengan 1 televisi 80 watt, dan 3 lampu dikali 40 watt, 120 watt, sehingga kalau kita hitung, nanti total daya yang dipakai adalah 660 watt. Dan dianggap dalam sehari itu rata-rata 12 jam, sehingga kalau dalam sebulan dikali 30, yaitu 360 jam. Maka powernya energi yang dipakai adalah power dikali waktu, ya powernya adalah 660 watt dikali 360 jam. Di sini kita harus rubah 660 watt ini menjadi 0,66 kilowatt ya, dan jamnya kan memang sudah jam 360, maka akan kita dapatkan 237,6 kWh.
Kemudian kita kalikan pemakaian energi ini dengan biaya per kWh. Berarti 237,6 kali 100 itu dapat 23.760. Ini adalah biaya energi yang harus dibayarkan. Tentu kalau dalam penggunaan ada biaya lain ya, dalam PLN misalnya biaya abodemen dan sebagainya. Tapi ini hanya dihitung adalah daya energi yang dipakai saja. Ya, ini adalah referensi yang dipakai pada video kali ini. Ya, semoga video kali ini dapat dipahami dengan baik. Kita akan bertemu pada video selanjutnya.